Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Kalkulus 1. Bahan kuliahnya nanti seperti ini kira-kira. Jadi ini saya ambil judul-judulnya saja. Ada fungsi, limit, kekontinuan, turunan, dan integral. Ini sesuai dengan urutan. Jadi terakhir nanti kita akan belajar integral. Bilangan, nah kalau Anda lihat di sini judul-judulnya ya, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, rasional, irasional, real, kompleks. Kita coba lihat satu-satu. Walaupun semua sudah familiar, tetap saya rasa perlu ya kita melihat. Bilangan asli ini bilangan yang kita pakai waktu kita belajar berhitung ya. Pertama kali gitu ya, kita masih kecil hitung. Satu, dua, tiga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Sekarang saya ingin kita coba ya, menyepakati. Karena Anda kan berasal dari berbagai sekolah yang berbeda ya. Dan saya juga punya latar belakang yang berbeda lagi. Nah, coba kita sepakati ya. Kalau Anda lihat 3 titik di sini, ini artinya apa? Dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Sampai kapan? Sampai banyak, Banyak. Banyaknya Sampai berapa? berakhir. bisa 1.000-an, bisa 10.000-an, bisa ya, sampai gitu. Heeh, bisa bisa sampai banyak sekali. Nah, ini diteruskan ya. Jadi memang ditulis cuma 3 titik, tapi ini seharusnya diteruskan terus terus sampai kapan? Ya, sampai dunia berakhir gitu. Ya. Karena memang tidak ditetapkan nilai angka yang terbesar itu berapa. Jadi secara konseptual, secara ide di matematika kita akan mengenal nanti ini notasi seperti ini artinya tak berhingga ya, notasi seperti 8 tapi tidur ini kan. Kalau di sebelah kanan tak berhingga ini berarti positif tak berhingga. Kalau di sebelah kiri nanti kita akan lihat itu negatif tak berhingga. Nah, bilangan asli berarti 1, 2, 3. Tak berhingga ini berapa? Besarnya besar sekali. Sebesar apa? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau tidak ada tahu, terus kenapa dipakai gitu kan? Kenapa? Ya karena ini konsep yang penting. Jadi besarnya itu besar sekali, sangat 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 besar, lebih dari 1 juta, lebih dari 1 miliar. Kemudian kesepakatan yang lain yang ini N ya. Kita pakai N untuk lambang himpunan bilangan asli. Kenapa kok tidak A? Padahal ini kan asli gitu kan. Kenapa kita kok pakai N? Kok pakai yang bahasa Inggris? Alasannya sebenarnya lebih praktis aja ya. Kalau Anda membaca buku, semua akan pakai N, mengacu ke N yang berarti natural number dalam bahasa Inggris. Itu tujuannya supaya kita nanti sama gitu. Kemudian kalau ditambah 0 di sebelah kirinya, itu nanti jadi himpunan bilangan cacah ya kan. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lambangnya apa? Kalau misalnya Anda mengusulkan C, saya bilang tolong jangan ya. Karena C ini nanti akan dipakai untuk bilangan kompleks. Nah, ini juga menurut kesepakatan yang sudah apa ya, sudah turun temurun gitu. Jadi sebaiknya jangan diganti daripada nanti kita akan bingung ketika kita membaca buku yang lain. Kita simpan, bilangan cacah tidak ada lambang, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena cacah ini, kalau saya lihat di buku-buku teks yang lebih internasional, lebih general, itu tidak ada. Kalau kita mundurkan lagi, jadi min 1, min 2, min 3, itu dan seterusnya, di sini nanti kita ketemu dengan min tak berhingga, di sini plus tak berhingga, nah kita bisa melihat bahwa bilangan itu ke kanan bisa sangat besar, dan ke kiri bisa sangat kecil. Nah, kata kecil, jadi kalau saya buat panah ini ya, kecil, ini juga perlu disepakati ya, ke kanan itu besar, ke kiri itu kecil. Kenapa saya anggap ini penting? Padahal sudah jelas ya, kalau ke kanan besar ya pasti ke kiri itu kecil. Karena begini, dalam bahasa sehari-hari, misalnya gini ya, saya pakai kacamata ya kan, orang tanya minus berapa? Saya jawab minus 8. Banyaknya, besar ya minusnya, misalnya gitu. Loh, kok minus besar? Maksudnya angkanya yang besar, tapi itu minus. Nah, kita coba sepakati ya, kalau min 8 dengan min 2, berarti kita akan menyebut min 8 ini kecil, min 2 ini besar. Lebih besar daripada min 8. Bisa diterima enggak ini? Bisa, bisa Bu. Oke, sepakat ya. Jadi nanti hati-hati, karena pada saat kita berdiskusi, jangan sampai kita bertengkar hanya gara-gara beda beda istilah gitu. Itu kan jadinya sayang banget. Kemudian himpunannya pakai notasi Z. Nah, kenapa Z gitu? Kenapa bukan B?
Kenapa tidak I? Ini kan sudah bahasa Inggris yang populer ya. Nah, ini juga nggak tahu kenapa menggunakan bahasa Jerman. Jadi Z itu dari bahasa Jermannya. Ini saya dapatnya dari diktat ya, diktat kuliah yang sudah dibagikan itu. Nah, di situ ada dijelaskan. Z ini dari Zahlen. Kalau saya lihat di Google yang translator itu, ini Zal. Ini artinya berhitung. Kita lihat yang berikutnya itu, bilangan rasional ya. Bilangan rasional, menurut definisinya ini bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat. Dengan syarat B itu tidak nol. Nah, bilangan rasional ini kita tulis dengan lambangnya Q. Nah, ini cara penulisan yang tidak didata. Tidak didata kenapa? Karena kalau kita mau mendata ini sulit sekali. Apa yang mau didata? Setengah, terus apa? Sepertiga. Di sebelah kirinya ada seperempat. Di sini misalnya ada angka 1 gini ya, 2, terus dan seterusnya. Ini kan sulit. Karena apa? Sebenarnya datanya bukan hanya ini. Di tengah-tengah ini masih ada lagi antara setengah dan 1. Misalnya kita tahu ada 3/4. Dan di tengah-tengah ini masih ada lagi banyak sekali bilangan rasional. Oke, itu tadi bilangan rasional ya. Kemudian kita lihat ada dua macam, yang ekspansinya berhingga, ada yang tak berhingga ya. Jadi yang ekspansinya berhingga itu saya ambil contoh ya di sini, satu aja. Misalnya ini kan setengah, bilangan rasional ya. Kalau kita tulis dalam bentuk desimalnya, berarti setengah ini kan 0,5. Dah, sampai di situ berarti ekspansinya sudah selesai sampai di situ. Atau 3/4. Ini kan 0,75. Nah, sampai di situ. Dah. Tapi bentuk yang kedua ini ekspansi yang berulang tak berhingga. Jadi terus hingga dia panjang sekali. Saya ambil contoh ya. Kalau sepertiga misalnya itu. Sepertiga kalau kita buat dalam bentuk desimal berarti kita nulisnya apa? 0,3333 dan seterusnya ya. Berarti kita pakai ini, titik 3. Kemudian saya punya contoh soal ya. Nah, ini 0,75. ya, oke, terima kasih. Kalau 15/11 apa? 1,3636 seterusnya. Ini hitung sendiri atau kalkulator? Hitung sendiri. Oh, wow. Boleh di-sharingkan cara menghitungnya, Matthew? Iya, nanti. Oh ya, Kayak apa ya? kenapa? Boleh. Sharing screen boleh. Saya pakai laptop nih, aku nggak pakai HP. Saya tulisnya ya 15 dibagikan 11 di Apa yang seperti ini? ya kayak gitu ya. Oh, oke. Ya, berarti dapat 1, kemudian 11, Ya, bisa kemudian 3 4. koma, bisa 10, 4 dikomain dapat 40. Mm-mm. Habis itu saya taruh 3, dapatnya 33. Mm-mm. Habis itu seterusnya 6, Ya, gini ya, ya, 6, 66, 3, dan seterusnya. ya seterusnya ya. Oke, iya, terima kasih sudah men-sharingkan idenya. Iya, kita pakai cara seperti itu. Oke, yang ketiga, 0,22222 seterusnya. Nah, ini kalau dibuat sebaliknya ya, dalam bentuk rasional, pecahan seperti apa? Sederhananya begini, jadi kalau 0,222, ini saya tulis dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Dan seterusnya, ini yang akan kita cari ya, kita umpamakan dulu misalnya X. Kemudian kalau saya kalikan dengan 10, maka saya akan dapat 10X ya. Saya tulis di sini, 2,222 dan seterusnya. Ini kan 10X. Jadi kalau dikurangkan, ini sama dengan yang kanan jadi 9X, yang kiri, lihat ya desimalnya ini kan habis semua kan, kalau diturunkan jadinya 0. Nah, tinggal 2 dikurangi 0. Gini ya, jadi X itu adalah 2/9. Saya agak bingung sama cara ngitungnya. Oh, yang mana? Bagian yang mana? Yang bagian itu apa yang tiba-tiba ada 2,222-nya sama dengan 10x Oh, itu loh. oke. Iya, jadi idenya begini. Kita mau menghilangkan bagian yang belakang. Ekornya yang 22222 itu kita mau buang. Nah, caranya bagaimana? Harus kita kurangi ya. Nah, supaya dikurangi dengan koma 2222, caranya bagaimana? Kita munculkan yang lain. Jadi saya munculkan 10X. Yang 10x-nya itu dapatnya dari mana? Oh, itu ide. Jadi saya kalikan aja.
dengan harapan saya dapat ekor yang sama supaya nanti bisa dibuang bersama-sama dengan ini. Coba ya, misal kita punya ide yang lain. Misal, nggak mau 10x. Saya punya ide misalnya 0,1x gitu ya. Jadi, ini 0,222 ini adalah X. Kemudian, saya kepingin pakai 0,1x. Nah, berarti kan X ini saya kalikan dulu dengan 0,1. Komanya harus rata ya, gini ya. 0,022 dan seterusnya. Sudah setuju? Anda bersama saya ya. Kalau saya terlalu cepat, tolong beritahu ya. Saya harus slow down gitu. Sama dengannya ditulis dulu, jangan lupa. Nah, sekarang kita kurangkan yang kanan dulu boleh, yang kiri dulu juga boleh. Saya lihat yang kanan ya. Ini kan 1x dikurangi 0,1x, jadi tinggal 0,9x. Kemudian yang kiri dikurangkan ke bawah, ini 0, 0, semua ini 0. Nah, 2 dikurangi 2 ini juga 0, ini juga habis 0. Nah, tinggal 2 ini. Kemudian yang depan 0. Ya, ini apakah sudah oke? Anda masih bersama saya ya? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, berarti ini kan sederhananya saya tulis ini 0,2 sama dengan 0,9x. Yang berarti x itu adalah 0,2 dibagi 0,9. Atau kita tulis bentuk lainnya 2/9. Jadi jawabannya sama sih, 2/9. Nah, tinggal nanti Anda memodifikasinya aja, yang apakah mau pakai 10x atau mau pakai 0,1x gitu. Nomor 4. Nah, ini juga mirip ya, idenya sangat mirip. Boleh dicoba sendiri, mungkin 1-2 menit, habis itu terus nanti kita coba cocokkan. Nomor 4 ya, ini ngerjain nomor 4 ya, Bu? Iya, kita nomor 4 sekarang. Oke, saya sudah ketemu, sudah nyoba-nyoba, mungkin ketemu tadi. Berapa, Adrian? Tadi aku nyobanya 2133 dibagi 999. Oh, oke. 2133 dibagi 199. 999, sorry. Oh, oke. Ya, sorry, mungkin saya salah dengar. Oke. Terima kasih, Adrian. Teman-teman yang lain, apakah punya jawaban yang berbeda atau sama? Sama-sama, Bu. Oh, sama ya? Oh, lagi bersama dengan Adrian maksudnya? Nah, saya sama. Habis itu saya pekerjilkan jadi 79/37. 79/77? 79/37. Oh, gini ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini kalau disederhanakan ya, jadinya begitu. Oke, berarti ini ya sama. Adakah yang punya ide lain? Boleh sharingkan caranya? Matthew atau Adrian? Nah, silakan Adrian, silakan. Yuk, boleh Adrian, boleh. Nomor 4 di sini, saya bantu tulis. Atau mau sharing soalnya screen? dia duluan. Mau sharing screen? Oh, dia Halo. duluan, oke, ya. Ya, nggak bisa share screen saya. Kalau aku sederhananya Nggak apa-apa. 2,135 itu aku sama dengan kan X. Ini sama dengan X begini ya? Ya, benar. Lalu Terus? aku eliminasikan X-nya aku kalikan 1000. Oke, 1000x gini. Ya, jadinya di ruas kiri ada 2135,135. 135-nya berulang ya? Iya. Lalu saya eliminasi seperti biasa. Lalu hasilnya 2133 sama dengan 999x. 9x. Ya, jadi di hasil ya gitu. Oke, terima kasih. Ya, saya setuju ya jawabannya. Kenapa? Sama-sama. Oh ya. Oke, terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Nah, irasional ya. Bilangan irasional berarti kalau irasional yang tidak rasional gitu kan. Tidak rasional berarti tidak bisa dibuat bentuk pecahan.
Karena kalau pecahan nanti jadinya ya rasional. Jadi kalau misal kita gambar dalam bentuk diagram Venn, yang rasional itu di sini, yang Q ini kan. Nah, ini yang irasional di sini. Di luarnya. Contohnya seperti apa? Yang tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan, ada akar 2, akar 3, dan pi. Kalau Anda pakai kalkulator, mungkin kalkulator Anda berhenti sampai di angka 88. Apakah sampai di situ? Sebenarnya enggak juga ya, karena masih lanjut terus. Idenya tidak berhenti di situ. Jadi ide itu lebih besar daripada yang bisa kita lihat gitu ya. Ini akar 3 juga demikian. Kemudian pi itu 3,14, tapi ada terusannya. Biasanya kalau kita menghitung, kita cukup pakai 3,14 gitu kan. Kita sederhanakan. Pi itu 3,14 saja. Atau pada saat kita dulu mungkin masih SD ya, kita diberitahu gitu kan, pi itu bisa juga pakai 22/7. Ini adalah pendekatan, pembulatan, atau penyederhanaan. Ini penyederhanaan. Supaya apa? Dalam perhitungan kita di atas kertas, angka kita lebih masuk akal, bisa dihitung. Kalau Anda ngitung pakai kalkulator akan menyimpan memori ini sebenarnya. Sepanjang yang dia bisa simpan. Jadi kalau kita tekan ya, pi gitu kan, kali 2. Maka itu yang dikalikan itu adalah bilangan yang panjang ini. Bukan hanya 3,14. Oke ya, itu seperti itu. Nah, salah satu cirinya irasional, tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Kalau dibuat desimal, maka panjangnya tak berhingga. Tentang bilangan real, kalau tadi kita punya rasional dan irasional, jadi kalau kita gabungkan antara yang rasional tadi, kemudian di luarnya tadi itu yang irasional, nah, kalau digabungkan dua-duanya, maka mereka ini tergabung dalam satu himpunan yang lebih besar, ya kan? Gabungan dari mereka berdua, itu yang namanya bilangan real. Nanti pakai notasinya ini, real. Gitu. Nah, bilangan real ini isinya sangat banyak, jadi kalau di data tidak bisa ditulis 1, 2, 3 seperti yang tadi, karena isinya apa? Amat sangat banyak. Jadi kita pakai cara menulisnya ini, deskripsi ya. Kalau sudah real number seperti ini, bilangan real, maka kita bisa menuliskan ini lebih leluasa dengan garis bilangan ya. Ini kalaupun tidak ditulis R seperti ini, tapi kita langsung tahu bahwa garis bilangan ini adalah garis bilangan real. Yang artinya di dalamnya ini ada angka-angka yang tadi kita bicarakan. Bilangan asli ada di situ, bilangan cacah ada di situ. Yang rasional, irasional semua ada di situ. Integer ya, integer yang bilangan bulat juga ada di situ. Nah, ini bilangan yang sudah lengkap. Kalaupun ada akar 2 ya masuk dalam bilangan real. Kalaupun ada akar 3, ini juga masuk ya dalam bilangan real. Ada yang namanya sistem bilangan real. Artinya apa? Kalau kita sebut ini sistem, berarti ada operasi-operasi yang bisa dilakukan di dalam bilangan real. Operasinya seperti apa saja? Nah, ini ya ada 3 sifat yang kita akan bahas di sini. Kalau Anda masuk ke lebih dalam, misalnya mata kuliah analisis real gitu, itu lebih banyak lagi yang dibahas. Tapi kita cukup melihat ini dulu ya. Ada sifat aljabar, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Kita lihat satu-satu. Kalau sifat aljabar, ini adalah hal-hal yang sudah Anda pelajari sejak dari kecil gitu ya. Dari SD itu sudah tahu penjumlahan. Bahkan dari TK, ya kan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian ada sifat urutan ya. Sifat urutan ini kita baca pelan-pelan ya. Urutan sebenarnya juga secara intuitif itu kita tahu, cuman ya kita coba pelan-pelan untuk samakan langkah, samakan persepsi gitu ya. Yang pertama, poin pertama, bilangan real A disebut positif jika nilainya lebih besar dari 0. Jadi kalau saya tulis nolnya di sini, maka A di kanannya 0 itu adalah positif. Yang kedua, bilangan real B lebih kecil dari A, ditulis B kurang dari A, ini. Jika A dikurangi B itu lebih dari 0. Berarti A dikurangi B itu adalah positif. Nah, misalnya, saya tulis B-nya itu lebih kecil dari A. Bisa B di sini atau bisa juga B di sini. Intinya B
di sebelah kiri dari A, gitu kan? B lebih kecil dari A. Nah, nanti A dikurangi B itu harus positif. Coba kita cek. Betul tidak? A dikurangi B itu pasti positif. Baik B yang merah maupun B yang hijau. Kita lihat yang sifat urutan. Nah, kita coba lihat dalam bentuk yang lebih detail ya. Untuk setiap bilangan real A, B, C, itu bisa pecahan, bisa desimal, bisa positif, bisa negatif, bisa modelnya apapun. Bisa rasional, irasional, apapun itu, pokoknya dia bilangan real ya, A, B, C. 3 bilangan yang berbeda. Kita lihat sifat yang pertama. Jika A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C. Siapa setuju ini? Setuju. Setuju ya, Levina ya. Yang lain? Setuju. Ya, oke. Terima kasih sudah mewakili yang lain ya. Karena secara intuitif kita tahu, iya pastilah ya kalau dijumlahkan dengan angka yang sama, yang kecil ya tetap lebih kecil gitu kan. Atau kalau saya gambar di sini, di sini A dan B. Jika A kurang dari B, begini kan, maka A ditambah C, misalnya saya tambah C-nya begini. Nah, misalnya C-nya segini ya. Berarti kan ini A ditambah C, mendaratnya di situ. Kemudian lebih kecil dari B tambah C. Jadi B ini juga digeser sejauh C. Nah, jadinya B plus C. Nah, kelihatan ya bahwa A plus C itu masih di sebelah kirinya B plus C. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari B, masih sama ya kasusnya seperti tadi, maka A dikurangi C kurang dari B dikurangi C. Ini kalau digambar, berarti kan A dikurangi C, C-nya saya anggap C itu bilangan yang positif aja ya, jadi dikurangi C berarti melangkah ke kiri sejauh C, nah ini A min C. B-nya juga diajak melangkah ke kiri sejauh C, jadinya B min C. Dan ternyata memang betul, A min C itu di sebelah kirinya B min C, jadi itu lebih kecil. Nomor 3, jika A kurang dari B, dan C-nya itu positif, maka A kali C itu kurang dari B kali C. Bisa diterima enggak? Bisa. Oke, yang lain juga oke ya, bisa. Jadi kalau saya gambar, ini A kurang dari B, kemudian kita kalikan. Misalnya C itu kita ambil positif 2, berarti kan 2 kali lipat ya. Kalau A yang tadinya itu segini, kita butuh patokan 0 ya, untuk melihat A itu seberapa besar. Lalu kita kalikan C. C-nya misalnya membuat dia 2 kali lipat lebih jauh. Nah, ini kan AC. Kemudian B. B itu tadinya segini. Kalau dikalikan dengan C yang sama, berarti sama juga. Molornya menjadi 2 kali lipat. Jadi BC. Nah, kelihatan bahwa yang merah tetap di sebelah kiri dari yang hijau. Di AC tetap lebih kecil daripada BC. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi kalau C-nya itu negatif? Ini. Jika A kurang dari B, saya gambar lagi ya. Jika A kurang dari B, kemudian kita kalikan dengan C. A dikalikan C, dikalikan bilangan yang negatif ya. Malah mundur gini kan. Nah, misalnya C-nya itu membuat dia melangkah, jadi dicerminkan ya. C-nya itu 1 gini, min 1. Nah, berarti kan ini AC di sini. Lalu apa yang terjadi dengan BC? Berarti B dikalikan C, bercermin juga dia ke sana. Nah, jatuhnya di sini lebih ke kiri. Dari situ kita bisa melihat jika A kurang dari B dikalikan dengan C yang negatif, maka AC itu jadi lebih besar malahan daripada BC. Nah ya, ini juga bisa diterima ya. Bisa. Oke, terima kasih, Stephen. Yang kelima, jika A positif, nih saya bacanya langsung aja ya, positif gitu. Jika A positif, maka 1/A juga positif. Ini enggak usah saya gambar, kayaknya digambar enggak akan nampak juga. Jika A positif, maka 1 dibagi bilangan positif itu adalah positif. Ini oke lah ya, pasti semua setuju. Yang poin ke-6, jika A dan B bertanda sama. Bertanda sama itu kan artinya
Apakah dua-duanya sama-sama positif atau dua-duanya sama-sama negatif ya, bertanda sama. Jika A kurang dari B, maka seper B kurang dari seper A. Jadi malah dibalik tempatnya. Apakah bisa diterima? Saya bikin sebuah benda ya. Ini ilustrasinya berupa benda gini aja. Yang satu saya bagi dengan A, berarti kan bagi dengan bilangan kecil. Nah, dibagi 4 misalnya gitu. Yang satunya dibagi B, bilangan besar. Kalau dibagi bilangan besar, padahal bendanya tadi sama, berarti dapatnya kan lebih kecil. Nah, ini ya, seper A jadinya malah lebih besar. Seper B itu malah jadinya lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Bisa diterima? Jadi kita agak bingung, Bu. Oh ya, agak bingung. Oke, silakan. Yang mana, Steven? Yang itu, yang tanda merah itu tahu kalau yang apa? Yang A itu kan lebih besar toh, Ini yang nomor berapa ya? yang 6. 6. Oh, A lebih kecil di sini, Steven. Oh, sing A itu berarti yang gambarnya sebelah kanan tah. Ini, A ini saya misalkan tadi A-nya 4. Jadi misalnya 4, B-nya ini berapa nih? Misalnya 10. Ini permisalan aja ya. Jadi ini benda ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang ini dibagi menjadi 10 bagian. Oh iya, ya. Ngerti, ngerti, ngerti. Oke, sudah ya. Jadi kan kalau benda yang sama dibagi angka kecil, hasilnya besar. Kalau dibagi angka besar, hasilnya kecil-kecil. Itu sama kayak ini kan, kalau orang tua punya uang jumlah tertentu, yang anaknya 2 dibagi 2 dapat banyak-banyak ya. Kalau yang anaknya 10 masing-masing dapat jumlah yang sama, berarti mereka dapat uang sakunya sedikit-sedikit. Kalau misal gaji bapaknya sama gitu kan. Oke, ini kita bicara sedikit mengenai ini, sifat kelengkapan dan kepadatan dari bilangan real ya. Nah, bedanya apa? Kita lihat satu-satu ya. Yang kelengkapan atau disebut completeness, ini adalah terdapat cukup banyak bilangan real untuk mengisi garis bilangan secara lengkap. Jadi tidak ada satupun celah kosong. Bisa dibayangkan, ini sudah mulai bicara ide-ide ya. Digambar susah ini memang. Nah, bagaimana dengan kepadatan? Kalau kepadatan itu berarti di dalam satu interval, misalnya ini kan isinya sudah banyak kan. Kalau kita lihat, kita zoom lebih besar, jadi segini misalnya ya. Ada berapa banyakkah angka yang ada di sini? Ternyata masih banyak sekali. Nah, banyak sekali itu sebanyak apa? Pokoknya banyak banget sampai kita tidak bisa menghitung. Dan kita sebut sebanyak tak berhingga angka ada di situ. Terus kalau Anda misal ambil lagi interval kecil gini, terus Anda zoom lagi di sini, jadi interval besar ya. Terus dilihat, ternyata di sini pun masih banyak angka. Karena angka-angka ini yang ada di dalam bilangan real ini letaknya sangat dekat, sangat-sangat berdekatan. Oke, lanjut. Selain bilangan real, kita nanti ada bilangan yang tidak real. Nah, jadi kalau misalnya real versus yang tidak real. Kalau tidak real apa berarti? Yang berada di alam imajinasi gitu ya. Ini disebut imajiner. Nah, bilangan imajiner itu hanya ada di dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita, tapi tidak bisa kita nyatakan. Misal, saya punya 2 buah pensil. Nah, itu kan real, pensilnya ada 2. Tapi kalau kita menyatakan dalam imajiner, nah itu nggak bisa. Nggak bisa dinyatakan saya punya 2 i pensil. Itu susah ya. Tidak bisa, tapi ini tetap hal yang penting. Kita pakai notasi i, dengan i itu adalah akar dari min 1. Jadi ini, biasanya kan kita dibilang begini, akar dari 1, ya ini 1, plus minus 1 ya. Kalau akar dari min 1 dibilang tidak ada. Nah, sekarang kita jadi tahu, kita tahu itu adalah plus minus 1 kali i. Kalau akar dari min 4, berarti ini plus minus 2. Nah, ini yang disebut nanti bilangan imajiner. Kalau kita gabungkan, nanti menjadi bilangan kompleks. Bilangan kompleks biasanya kita pakai suatu notasi yang merupakan gabungan antara imajiner dan real ya.
yang X-nya ini bagian realnya, yang ada I-nya berarti itu adalah bagian imajiner dari bilangan kompleks. Apakah ada yang belum pernah ketemu dengan bilangan kompleks? Saya belum pernah. Oh ya, di SMA belum ya? Oke. Aku SMK. Oh, SMK. Oh, Belum oke, pernah oke. juga, Bu. Belum. Ya, berarti cukup banyak yang belum pernah. Ya, dari penjelasan saya ini cukup jelas atau ada hal-hal yang mungkin perlu diulang? Itu yang saya mau tanya itu. Mau minta Hmm. diulangi. Yang Ya, mulai boleh. dari Nanya. akar 1 sama dengan plus minus 1 itu. Oke, ya. Saya hapus saja supaya saya bisa mulai dari awal ya. Jadi biasanya kalau kita bicara soal kuadrat ya, biasanya kan gini, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 2. Kemudian kalau proses ini dibalik, kita ditanya akar dari 1, ini kan ada plus minus 1, ini kan. Terus ini 4 ya, akar dari 4, ini kan plus minus 2, karena nanti kalau min 1 dikuadratkan, ini juga 1, min 2 dikuadratkan, ini juga 4. Nah, biasanya kan kita sampai di situ. Sekarang, bagaimana kalau yang di dalam akar itu adalah bilangan yang negatif? Misalnya, min 1. Nah, ini tidak bisa, secara realnya tidak bisa. Maka dari itu, kita masuk ke wilayah lain dari bilangan, kita menggunakan namanya bilangan imajiner. Nah, kemudian dibuatlah suatu kesepakatan. Akar dari min 1 itu apa? Ya sudah, kita sepakati aja. Akar dari min 1 namanya I. Nah, ini adalah sebuah kesepakatan ya. Saya tulis saja ya, ini by definition gitu ya. Ini untuk menolong perhitungan-perhitungan kita ke depan. Misal kita ditanya, akar dari min 4 apa? Nah, kita uraikan dulu. Jadi ini akar dari 4 dikalikan min 1. Kemudian ini akar 4 dikali akar min 1. Akar 4 kita tahu, ini plus minus 2. Betul nggak? Masih Ya. bersama saya? Ya, oke. Nah, akar min 1-nya bagaimana? Ya, ini kita pakai ini teorinya. By definition, akar dari min 1 itu adalah I. Dan seterusnya. Jadi nanti akar bilangan negatif apapun itu tetap bisa dicari kalau kita bekerja di wilayah bilangan kompleks.